Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita bertema balap motor. Balapan dilakukan di sirkuit, sehingga banyak penonton bisa datang melihatnya. Ditampilkan juga persaingan dari rival masa lalunya, yang berlatih kembali untuk menantang sang juara. Di era ini, Hua adalah pembalap terbaik yang memenangkan banyak kejuaraan. Bersama timnya dia selalu tampil maksimal, sehingga banyak orang mendukung dan menjadi penggemarnya. Jika kali ini berhasil menang, maka dia akan menjadi juara musim selama 3 tahun beruntun. Di kota besar, salah satu kelompok gangster tidak sengaja juga melihat balapan itu dari televisi, sampai Hua menjadi juara. Bos dari kelompok itu bernama Tang, yang terdiam setelah menyaksikannya. Selama ini dia juga selalu melihat balapan dari Hua, dan mengingatkan akan masa lalunya. Ternyata Tang adalah mantan pembalap, yang di masa jayanya banyak sekali menjadi juara. Yang lebih mengagetkan lagi adalah, ternyata di masa mudanya mereka saling berteman. Cita-citanya sama, yaitu menjadi pembalap terbaik di dunia. Kemampuan keduanya hampir sama, sehingga prestasi yang diperoleh pun sejajar. Oleh karena itu timbul rasa ingin saling bersaing, dan membuktikan siapa yang terbaik. Hal itu bahkan membuat seorang anak kecil, sampai mengidolakannya. Setelah membayangkan kembali masa lalunya, akhirnya Tang memutuskan untuk kembali ke dunia balap. Langkah pertama yang harus dia lakukan sekarang, adalah menemui Hua, rival abadinya. Walau di tempat itu tim dari Hua sedang mengadakan perayaan, Tang bersama anak buahnya langsung menyerobot ke sana. Tentu Hua masih mengingatnya, dan penasaran dengan maksud tujuannya. Langsung saja Tang mengatakan, bahwa dia akan terjun kembali di dunia balapan. Namun sebelum itu, dia menantang Hua untuk balapan berdua, dan menentukan siapa yang terbaik. Walaupun sifatnya yang ugal-ugalan itu membuatnya emosi, Hua menerima tantangan itu, kapanpun rivalnya siap. Tang langsung pergi ke toko, untuk membeli sebuah motor yang cocok untuknya. Dia tertarik dengan salah satunya, dan berniat membelinya. Sayangnya meski diperlihatkan uang yang banyak, penjaga di sana yang bernama Xiao Yong tidak bisa menjualnya. Barang ini masihlah contoh, dan hanya khusus dipajang di toko ini. Xiao Yong yang menjawab sambil melihat layar HP, membuat Tang penasaran dan mengintip, yang ternyata sebuah balapan. Merasa pengunjungnya itu memiliki wawasan yang luas, akhirnya Xiao Yong sadar, siapa dia sebenarnya. Ternyata Xiao Yong adalah penggemar dari Tang, ketika masih aktif di dunia balap. Bertemu dengan idolanya adalah sesuatu yang langka, sehingga dia akan mengurus motor ini, agar bisa dijual kepadanya. Di sana Xiao Yong penasaran, apakah Tang ingin kembali ke dunia balapan atau tidak. Sehari setelahnya, Tang sudah ada di lintasan setelah sekian lama. Motornya yang baru saja tiba, akan dia langsung gunakan saat ini juga. Anak buahnya bahkan dia jadikan kru dadakan, demi balapan ini bisa cepat dilakukan. Melihat itu Hua terheran, kepercayaan diri dari Tang masih besar, sama seperti dulu. Hua memberikannya waktu beberapa hari, agar Tang bisa berlatih di sirkuit ini. Bahkan Xiao Yong yang penasaran akhirnya datang melihatnya, untuk memastikan apa yang ingin dilakukan idolanya itu. Tang sudah bersiap, dan setelah 10 tahun lebih, dia akhirnya memacu motornya kembali di lintasan. Tidak ada keraguan di matanya, ketika Tang terus menaikkan kecepatannya. Ingatan masa lalunya kembali terlintas, ketika Tang masih menjadi murid dari Tuan Wu, guru balapannya. Hua ada di tempat itu juga, selalu mendengarkan setiap pelajaran yang diberikan Tuan Wu. Berbeda dengan Tang, dia selalu sibuk dengan teman nakal lainnya, bahkan meremehkan teori yang diberikan gurunya tersebut. Di pikirannya, yang terpenting adalah praktek langsung di lintasan, dan biarkan insting yang bekerja. Karena perbedaan pandangan itu, Hua dan Tang bahkan selalu berdebat. Tuan Wu mengizinkan mereka berdua, untuk membuktikannya langsung di lintasan, untuk menentukan siapa yang terbaik. Hua selalu mengambil jalur sesuai teorinya, sehingga langkahnya optimal. Tetapi Tang yang menggunakan kenekatannya, mampu bersaing untuk melawannya.
Balapan itu sangat sengit, bahkan keduanya finish secara bersamaan. Selain balapan, para pemuda yang mengikuti Tuan Wu juga menjadi pekerja di tempat makan miliknya. Walaupun sudah seperti keluarga, Tuan Wu tetap membayar mereka sesuai porsinya. Di sana Hua diberikan uang lebih, karena Tuan Wu merasa kemampuan balapannya akan lebih baik. Teori akan menjadi pondasi yang kuat dalam perkembangan, berbeda dengan modal nekat seperti Tang, yang kebanyakan mengandalkan keberuntungan. Kembali ke masa sekarang, Tang sudah menyelesaikan latihannya. Berdasarkan catatan waktu, dia masih tertinggal 10 detik dari rivalnya. Tetapi hal itu tidak terlalu dia pikirkan, karena yang terpenting adalah balapan sebenarnya. Paginya keduanya sudah ada di lintasan, dan bersiap melakukan balapannya. Mereka fokus menunggu aba-abanya, yang akhirnya dimulai. Langsung saja keduanya melaju dengan kencang, dan tidak ingin mengalah. Tang yang ada di belakang menempelnya dengan ketat, sambil dilihat anak buahnya dari layar. Tang sudah tidak sabar ingin menyalipnya, sehingga melihat celah yang terbuka, dengan nekat dia menerobosnya. Anak buahnya sangat puas, berbeda dengan kru dari Hua, yang tampak biasa-biasa saja. Mereka sadar bahwa Hua hanya bermain-main dengan lawannya, dan belum menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Ini adalah bagian dari taktiknya, untuk memberinya tekanan dari belakang. Dia terus menempelnya, dan tidak membiarkan jarak semakin menjauh darinya. Kini pikiran dari Tang mulai terbelah, antara memperhatikan jalur di depan, dan membayangkan serangan apa yang akan dilakukan Hua dari belakang. Berbeda dengan Hua, dia sudah menyiapkan rencananya, sehingga bisa lebih fokus di dalam lintasan. Anak buah dari Tang mulai khawatir, karena sisa lap semakin sedikit, tetapi bosnya tidak bisa memperlebar jaraknya. Dan di lap terakhir, akhirnya Hua menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dengan mudah dia menyalip, yang membuat Tang terkaget. Tidak hanya itu saja, kecepatannya semakin bertambah, sehingga jarak di antara mereka berdua semakin jauh. Hua ingin menunjukkan bahwa selisih kemampuan mereka saat ini sangatlah besar. Dan akhirnya dia bisa finish lebih dulu, tanpa perlawanan dari rivalnya. Hal ini membuat Tang frustasi, setelah mengalami kekalahan yang memalukan. Namun dia tidak mengetahui, saat ini Hua juga sedang mengalami masalah dengan kesehatannya. Dokter mengatakan bahwa terdapat luka di paru-parunya, dan dia harus segera pensiun balapan. Hua merahasiakan ini pada siapapun, karena tidak ingin membuat keluarganya khawatir. Apalagi dia memikul tanggung jawab timnya, sehingga harus selalu kuat, melebihi kemampuan tubuhnya. Kembali ke tempat Tang, menyadari bosnya akan fokus dengan balapannya, anak buahnya ingin kembali ke kota, untuk mengurusi pekerjaannya yang tertunda. Namun salah satunya ingin tetap di sini, dan menemani perjuangan bosnya sampai selesai. Tiba-tiba Xiao Yong datang, dan memohon agar bisa menjadi bagian dari timnya. Walaupun idolanya baru saja kalah, Xiao Yong merasa bahwa Tang masih memiliki kesempatan. Motor yang digunakannya ini masihlah standar dari pabrik, sehingga hasilnya dapat diprediksi, apalagi melawan pembalap hebat seperti Hua. Dia bahkan akan mengenalkannya pada seorang mekanik hebat, untuk membuat motornya lebih cepat. Mendengar itu semangat dari Tang bangkit kembali, dan menuruti sarannya. Mereka pergi ke suatu tempat, di mana mekanik itu berada. Xiao Yong juga sudah tidak sabar, untuk mempertemukan mereka berdua. Dan tanpa disangka, ternyata mekanik itu adalah teman lama dari Tang yang bernama Feng, yang dahulu ikut menjadi murid dari Tuan Wu. Namun dari wajahnya, sepertinya Feng tidak senang dengan kehadirannya. Terlebih dahulu Tang meninggalkan kelompoknya begitu saja, dan menjadi gangster. Berniat menolak ajakannya, Feng meminta bayaran yang sangat tinggi, agar Tang menyerah dan pergi dari sini. Tetapi Tang langsung menerimanya, sekaligus sebagai permohonan maaf, atas kesalahannya di masa lalu. Tidak memiliki alasan lain untuk menolaknya, akhirnya Feng bersedia menjadi mekaniknya. Ketika melakukan pekerjaannya, Feng sangat serius dan mempertimbangkan banyak hal. Dia menggunakan suku cadang terbaik, dengan komposisi yang paling sempurna untuk motor yang akan dia buat. Sebenarnya harga tinggi yang dimintanya masuk akal, karena sekali menerima, dia akan mencurahkan seluruh kemampuannya dalam pekerjaan.
Bahkan Xiao Yong yang ingin membantu dia tolak, takut hasil yang akan didapat tidak sesuai dengan keinginannya. Motor itu akhirnya sudah selesai, dengan modifikasi paling maksimal. Paginya Tang memeriksanya, dan sangat puas dengan peningkatannya. Semua berkat jasa dari Feng, yang sudah mencurahkan seluruh kemampuannya. Dengan ini dia bisa membalas kekalahan sebelumnya, dengan kekuatan yang lebih besar. Ketika Hua sedang berdiskusi dengan sponsornya, tiba-tiba Tang datang ke sana. Dia ingin menantangnya lagi, untuk melakukan balapan seperti sebelumnya. Awalnya Hua menolak, karena berdasarkan hasil kemarin, dia sudah menang. Namun sponsornya ingin melihat pertandingan itu, sehingga mau tidak mau Hua menerimanya, tetapi hanya dilakukan dalam satu lap. Apapun aturannya Tang sepakat, karena yang terpenting mereka bisa kembali balapan. Kedua pembalap sudah ada di lintasan, dengan persiapan penuhnya. Hua menahan rasa sakit di dadanya, tetapi karena saat ini sponsornya melihat, dia harus tampil maksimal. Dan ketika aba-aba dimulai, kedua pembalap langsung melaju dengan kencang. Berbeda dengan balapan sebelumnya, Hua langsung mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia berada di depan, dan semakin meninggalkan Tang di belakang. Tang yang tidak ingin menyerah, mencoba mengeluarkan kemampuan maksimal dari motornya. Tetapi perubahan itu masih tidak cukup, untuk bisa mengimbangi rivalnya. Dia malah semakin tertinggal, sehingga membuat pikirannya saling campur aduk. Hal itu membuatnya lengah selama beberapa saat, sehingga terlambat menggunakan remnya. Tang akhirnya terjatuh bersama motornya, dan terguling sangat jauh. Hua yang baru saja tiba di garis finish tidak menyadarinya, jika rivalnya itu sudah terkapar. Untungnya Xiao Yong melihat, dan bergegas untuk menolongnya. Walaupun Tang masih sadar, tetapi pikirannya kini menjadi kosong. Malamnya dia memikirkan semuanya, kenapa kemampuannya dengan Hua saat ini sangat berbeda. Sebenarnya, Feng sudah mengetahui alasannya. Yang bermasalah bukanlah motor yang dipakai, tetapi kemampuan pembalapnya. Tang sudah lama pensiun, sehingga kemampuannya tidak akan sama seperti dulu. Berbeda dengan Hua yang masih stabil, dia selalu berlatih agar selalu bisa mengasah refleksnya. Di sana Xiao Yong memiliki sebuah ide, untuk membantu idolanya. Dia mengendap-endap masuk ke dalam gudang tim Hua, dan membawa motornya. Bukan untuk bermaksud jahat, tetapi dia ingin menyamakan settingan dari motor ini dengan milik Tang. Setidaknya cara ini akan benar-benar membuktikan, kemampuan siapa yang terbaik di antara keduanya. Melihat timnya membantu sampai seperti ini, Tang akhirnya memutuskan untuk sekali lagi mencobanya. Di situ akhirnya Feng memberikan sebuah rekaman, yang mungkin bisa membuka pandangannya. Ternyata itu adalah rekaman dari tim yang dibentuk gurunya dahulu, setelah Tang meninggalkannya. Hua tampak bekerja keras, bahkan hampir melakukan semua kegiatannya. Ketekunannya itulah, yang membuatnya selalu belajar dari setiap pengalaman, sehingga menjadi sukses seperti saat ini. Akhirnya Tang sadar, selama 10 tahun lebih, kerja keras yang dilakukan Hua sangatlah besar. Dia pun malu, di waktu yang sama itu dia malah bersenang-senang dengan kehidupan gangsternya. Paginya Tang mulai ragu, apakah kemampuan balapannya bisa sejajar dengan Hua atau tidak. Apalagi masa lalu tidak bisa diulangi, untuk membayar waktu yang dia buang selama ini. Di tim itu, hanya Xiao Yong yang masih bersemangat. Dia ingin membuat idolanya itu kembali mengejar mimpinya, dengan cara memperlihatkan balapannya bersama kelompok acak di lintasan. Karena dia masih 19 tahun, jiwa muda di dalam dirinya masih menggelora tanpa batas. Kelompok itu melihat Xiao Yong bergabung di balapannya, sehingga berniat mengalahkannya. Ini sesuai dengan tujuan dari Xiao Yong, yang tentu juga ingin mengalahkan mereka semua. Walaupun tekniknya masih berantakan, dia mampu menyalip salah satu pembalapnya. Kenekatannya ini mengingatkan Tang, pada dirinya dahulu. Bahkan Xiao Yong tidak mengendurkan kecepatannya, sehingga berhasil mengalahkan mereka semua. Melihat itu Feng berpikir, bahwa tujuan Tang untuk mengalahkan Hua, bisa dia lakukan dengan cara yang berbeda. Membicarakan Hua, Tang akhirnya berniat untuk menemuinya. Bukan untuk berdebat, tetapi mengobrol seperti ketika mereka masih muda. Di gudang itu akhirnya Tang menyadari, bahwa selama ini Hua selalu menggunakan ban bekas untuk latihan.
Tidak hanya balapan saja yang dia pikirkan, tetapi juga untuk menstabilkan keuangan timnya yang sedang buruk. Tang memujinya, karena memikirkan semua hal di sekitarnya. Di sana akhirnya Hua menceritakan soal penyakitnya kepada Tang. Namun dia tidak ingin dikasihani, dan akan tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya, ketika Tang kembali siap menantangnya. Tang sendiri tidak yakin, kapan hal itu bisa dia lakukan. Tetapi jika waktunya sudah tiba, mungkin dia akan menantangnya dengan cara yang berbeda. Selanjutnya Tang menemani Xiao Yong, untuk mendengarkan ocehannya selama balapan tadi siang. Di sana Xiao Yong mengeluarkan sebuah foto, yang membuatnya terinspirasi menjadi pembalap. Ternyata, anak kecil yang dahulu menunggangi motor dari Tang, adalah Xiao Yong. Pertemuannya ini seperti sudah ditakdirkan, sehingga Tang ingin membawanya menemui seseorang, untuk melatihnya balapan. Orang yang ingin ditemuinya itu, tak lain adalah Tuan Wu, gurunya dahulu. Melihat anak didiknya yang dahulu menghilang kini ada di depannya, Tuan Wu merasa terharu. Dia tidak pernah melupakan semuanya, dan berharap yang terbaik untuk hidupnya. Di sana Tang langsung memohon, agar gurunya itu bisa mengajarkan Xiao Yong dalam balapan. Tuan Wu merasa dirinya sudah sangat tua, sehingga tidak mampu memenuhi permintaannya. Tetapi dia sudah menyiapkan sesuatu yang mungkin membantu, yaitu sebuah kitab balapan, yang dia buat sendiri. Melihat itu, Tang dan Xiao Yong sangat berterima kasih. Tang sendiri yang akan membimbingnya, tentu mengikuti buku yang sudah diberikan. Untuk tahap awal, Xiao Yong harus bisa membongkar semua bagian motornya sendiri, dan kembali merakitnya. Hal itu bertujuan, agar pembalap benar-benar mengetahui secara detail, motor yang dipakainya. Setelah tahap itu selesai, saatnya Xiao Yong berlatih di lintasan. Tetapi harus menggunakan ban yang tidak sesuai, agar terbiasa untuk kemungkinan buruk yang terjadi di balapan resmi. Salah satu strategi penting ketika balapan, adalah terus menempel lawannya dari belakang, seperti yang dahulu Hua lakukan padanya. Hal itu bisa membuat lawan di depan gelisah, sehingga membuat kesalahan. Tak lupa Xiao Yong harus mempelajari teori ketika melintasi belokan, tidak sepertinya yang dahulu mengabaikan nasihat gurunya. Jalur itu bisa membantunya, agar bisa mempertahankan kecepatan motornya dengan lebih akurat. Kebiasaan melihat speedometer juga harus dia hilangkan, agar dirinya lebih fokus melihat ke depan. Jangan biarkan alat itu membatasi dirinya, untuk meraih kecepatan sesuai nalurinya. Stamina juga harus dia tingkatkan dengan latihan fisik, agar bisa berkonsentrasi penuh sampai akhir balapan. Dan tahap terakhir adalah, Xiao Yong harus melatih seluruh ilmu yang dia dapat di lintasan. Semua itu harus dia lakukan dengan tekun, seperti Hua, senior yang patut dia jadikan panutan. Xiao Yong menuruti semua latihannya, dan melakukannya setiap hari. Dan akhirnya setelah 6 bulan berlalu, kemampuannya meningkat dengan pesat. Semua berkat kitab balapan dari gurunya, sehingga Xiao Yong sudah layak menjadi pembalap yang patut diperhitungkan. Akhirnya Tang sudah memutuskan, untuk menyerahkan tujuannya kepadanya, yaitu mengalahkan Hua dalam balapan. Ini adalah satu-satunya jalan yang paling memungkinkan, bahkan membuang seluruh egonya selama ini. Tentu Hua menerima tantangannya, dan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya, walaupun sambil menahan sakit. Kedua pembalap sudah bersiap, dan dengan kembang api yang muncul, sebagai tanda bahwa balapannya dimulai. Mereka memacu motornya dengan kencang, dan fokus pada lintasannya. Tanpa diduga, Xiao Yong berhasil mengikutinya dari belakang, tanpa kehilangan jaraknya. Semua ini berkat latihan yang dia jalani, dengan sungguh-sungguh. Xiao Yong terus mengikuti Hua, seperti pemburu yang mengejar mangsanya. Seberapa cepat lawan dengan motornya, Xiao Yong terus mendekatinya tanpa kehilangan konsentrasi. Hua yang merasa gelisah, mulai menaikkan kembali kecepatannya. Semua yang dilakukannya ini sia-sia, karena Xiao Yong tetap tidak terlepas darinya. Di 2 lap terakhir, Hua harus bisa mempertahankan posisinya, sambil menahan rasa sakit di dadanya. Dia bisa melakukannya dengan baik, bahkan sampai di lap terakhir. Mengira kemenangan sudah di depan mata, ternyata dengan jeli Xiao Yong melihat sedikit celah. Di tikungan terakhir,
Dengan cepat dia menyalipnya dari sisi dalam, dan akhirnya menjadi juara. Semuanya sudah kelelahan, terutama Hua, yang akhirnya langsung terjatuh. Anehnya dia merasa lega, seperti baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Generasi tua, pasti akan selalu dikalahkan oleh yang muda. Baik Tang maupun Hua, kini bisa menyerahkan tongkat estafet kepada penerusnya. Mereka tidak khawatir, karena Xiao Yong sudah mengikuti semua ajaran dari gurunya. Hua memutuskan untuk pensiun, dan ingin fokus menyembuhkan penyakitnya, sambil menemani keluarganya. Sedangkan Xiao Yong, kini akhirnya menjadi pembalap profesional. Dia menggantikan posisi dari Hua, dan akan melebihi prestasi dari pendahulunya. Tang percaya dengannya, dan film pun akhirnya berakhir. Waktu terus berjalan, jadi hargailah setiap hari yang kamu miliki sekarang. Lakukan yang terbaik selagi masih muda, karena tubuh mungkin tidak mengizinkan, ketika kamu ingin mencobanya di usia yang sudah tua. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.